Sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa tugas terakhir pada setiap modulnya yaitu pada modul 1 misalkan untuk peserta PPG bagi guru tertentu tahun 2024 itu adalah di sini melakukan jurnal pembelajaran. Jadi di sini kita diberikan kebebasan terkait tentang ketentuan mengunggah jurnal pembelajaran, yaitu kita menyertakan dokumen aksi nyata, kemudian menyertakan rancangan pembelajaran yang dipilih itu berdasarkan dari prinsip UPD atau mungkin juga pembelajaran berdiferensiasi atau yang lainnya. Nah, di sini kita akan berbagi contoh aksi nyata rancangan pembelajaran UPD atau Understanding by Design, teman-teman, yang nantinya akan kita upload di jurnal pembelajaran PPG di PMM. Nah, kira-kira seperti apa contohnya? Tentunya ini nanti akan bisa bermanfaat hanya sekedar sebagai bahan referensi untuk teman-teman mengerjakan tugas PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Kira-kira seperti apa dan bagaimanakah cara unduhnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa ketika teman-teman terpanggil PPG dalam jabatan atau piloting PPG bagi guru tertentu tahun 2024, maka di sini kita akan bisa mengakses di PMM kita, yaitu di menu sertifikasi pendidik. Ada ucapan selamat datang di program sertifikasi pendidik. Nah, di sini ada 3 modul ya yang kita pelajari. Yang pertama adalah di sini prinsip pengajaran dan asesmen, ini umum. Kemudian pembelajaran sosial emosional, kemudian ada pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, setelah kita menyelesaikan diri keseluruhnya ini, baru kita nanti ketika jadwal sudah dibuka untuk pendaftaran UKP PPG, kita nanti akan bisa mengikuti UKP PPG, dan jika lulus kita nanti akan mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, sebagai contohnya ketika kita mempelajari di modul 1 ya, yaitu prinsip pengajaran dan asesmen, maka di sini teman-teman tentunya sudah mempelajari dan mencermati yaitu modul utuh prinsip pengajaran dan juga asesmen ya. Dan selanjutnya setelah itu, maka langkah berikutnya tentunya di sini kita mempelajari yaitu modul-modul yang ada di sini, mulai dari menerapkan prinsip Understanding by Design pada pembelajaran, kemudian merancang pembelajaran berdiferensiasi, menerapkan pendekatan teaching at the right level, kemudian menerapkan pendekatan culturally responsive teaching and pembelajaran. Maka di sini kita di masing-masing modul ini kan kita ada aksi nyata ya. Nah, masing-masing ini kita memberikan aksi nyata, dan selanjutnya di sini begitu juga dengan modul berikutnya. Maka di bagian terakhir, nah di masing-masing ini ada aksi nyata masing-masing, meskipun kita tidak diminta untuk menguploadnya pada LMS. Namun di sini ketika teman-teman sudah mengerjakan post test, nah di sini di bagian jurnal pembelajaran, maka di sini nanti akan kita pilih ya, pilih salah satu. Jadi dari 4 aksi nyata yang teman-teman sudah lakukan di sekolah masing-masing, di sini kita tagihan terakhirnya itu adalah kita melakukan jurnal pembelajaran. Nah, petunjuknya kita diminta nih untuk pilih satu aksi nyata terbaik menurut versi kita untuk diunggah di jurnal pembelajaran. Nah, untuk ketentuan mengunggahnya ini adalah kita menyertakan dokumen aksi nyata, kemudian menyertakan rancangan pembelajaran yang dipilih itu berdasarkan dari prinsip UPD misalkan, atau mungkin juga teman-teman memilih yang aksi nyata dari pembelajaran berdiferensiasi, atau aksi nyata yang terkait tentang TARL, atau yang satunya ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya untuk melengkapi lembar jurnal pembelajaran tentunya kita unggah dokumen pembelajaran, kemudian kita isi deskripsi nantinya, kemudian kita isi refleksi. Nah, nantinya kita akan memberikan tutorial bagaimanakah cara uploadnya ya. Nah, di sini kita berfokus yaitu pada salah satu pilihan yang nanti kita akan pilih. Misalkan saja saya akan memilih yaitu rancangan pembelajaran berdasarkan prinsip UPD. Nah, kira-kira untuk contohnya seperti apa dan cara unduhnya seperti apa? Nah, di sini teman-teman kita bisa buka ya, yaitu pada Google. Di sini teman-teman untuk mengunduh contohnya hanya sebagai referensi saja ya. Ingat, hanya sebagai referensi. Teman-teman bisa berkunjung ke website saya, yaitu di sini ketikkan saja tulisan seperti ini, mariyati.com, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya pada bagian ini teman-teman di sini kan ada kategori pilihan ya. Ada kategori pilihan. Nah, di sini teman-teman bisa pilih di sini yaitu pendidikan profesi guru. Jadi kategori pilihan pendidikan profesi guru, kita klik.
Kemudian di sini sudah kita sajikan untuk sebagai contoh ya, hanya sebagai contoh, yaitu di sini contoh aksi nyata rancangan pembelajaran prinsip understanding by design atau UPD. Meskipun di sini hanya bersifat sederhana, tentunya nanti akan bisa memberikan sedikit referensi ya untuk kita semua. Nah, kita klik saja di sini read more ya. Nah, selanjutnya teman-teman di sini bisa dibaca dulu. Ini adalah terkait tentang kontennya, isinya. Namun untuk filenya yang sudah saya buat dalam bentuk PDF nanti bisa sebagai contoh dan juga disesuaikan dan dilengkapi, karena di sini sifatnya itu baru prototipe ya, belum lengkap. Nah, untuk mengunduhnya ini kita klik di sini, contoh aksi nyata rancangan pembelajaran prinsip understanding by design atau UPD. Kita klik saja di sini. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke Google Drive. Dan berikutnya di sini sebagai contohnya adalah seperti ini ya kalau saya. Nah, ini kita unduh dulu aja ya. Kita klik download. Setelahnya nanti akan masuk ke dalam ini. Oke, sudah masuk ya, yaitu contoh jurnal pembelajaran aksi nyata di PMM. Oke, di sini kita coba perkecil ya. Ini sebenarnya adalah berawal dari PPT, namun dikarenakan untuk yang diupload itu kan wajib PDF ya, maka dari PPT ini kita PDF kan. Nah, teman-teman nanti silakan di sini untuk ini kita nanti convert menjadi ke PPT ya. Nanti menggunakan ilovepdf.com. Nah, di sini setelah convert nanti bisa kita edit nih. Jadi silakan nanti disesuaikan ya. Nah, sebagai contohnya di sini adalah untuk di halaman 1, ini adalah kita buat sederhana pakai PPT. Mungkin teman-teman lebih bisa kreatif itu menggunakan Canva ya. Misalkan adalah menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran matematika kelas 2 misalkan. Inilah disusun oleh siapa? Tentunya di sini nama kita ya. Kemudian asal sekolah kita itu berada di mana. Kemudian di sini bolehlah kita itu tambahkan foto kita ketika melakukan aksi nyata ini, atau mungkin juga teman-teman memberikan yaitu logo atau foto sekolahnya misalkan, atau mungkin logo Merdeka Mengajar. Itu free ya. Jadi kita nggak ada kata salah atau benar. Jadi ini menurut versi terbaik kita ya. Untuk halaman pertama, kemudian untuk halaman kedua ini adalah kita berikan identitas kita. Nah, di sini setelah teman-teman nanti mengconvertnya menjadi PPT ya, ini nanti untuk yang ada watermark ini silahkan dihapus saja ya, dihapus yang ini. Selanjutnya disusun oleh siapa, ini nama kita, kemudian nomor UKG, kita LPTK-nya universitas apa, kemudian mata pelajaran apa, dan bolehlah ditambahi untuk kelas berapa. Kemudian di sini boleh kita berikan untuk foto kita ya. Nah, ini. Kemudian untuk di halaman ketiga, nah di sini kita masukkan yaitu ide apa sih yang kita dapatkan setelah mempelajari modul ini. Nah, modul 1 itu adalah ide apa? Oh, ternyata di sini saya itu setelah mempelajari modul ini saya dapat merencanakan pembelajaran berbasis tujuan. Kemudian ternyata sebelum pembelajaran dimulai itu saya harus menerapkan asesmen awal. Kemudian saya jadi mengetahui bahwa tujuan pembelajaran dan asesmen yang saya gunakan itu ternyata bisa sebagai dasar untuk merancang kegiatan pembelajaran. Kemudian setelah mempelajari modul ini ternyata saya itu merencanakan pembelajaran selanjutnya berdasarkan dari hasil asesmen formatif untuk memaksimalkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Di sini kita bisa berikan untuk dokumentasi atau mungkin juga foto atau hasil karya dari teman-teman. Kemudian untuk yang di halaman 4, nah di sini kita bisa berikan yaitu pada prinsipnya untuk rancangan pembelajaran understanding by design atau UPD itu kan merujuk pada Grand Wikin dan J. McTighe ya tahun 2005, bahwa untuk rancangan pembelajaran berbasis menggunakan prinsip UPD itu diawali dari yang pertama adalah menentukan tujuan, kemudian menentukan asesmen, kemudian yang terakhir adalah merancang kegiatan. Kemudian setelah itu nanti diisi dengan refleksi dan tidak lanjut ya. Nah, selanjutnya di sini misalkan katakanlah saya tuh mengambil mata pelajaran matematika kelas 2 misalkan. Berarti ini adalah yang pertama, alurnya itu menentukan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran, yaitu adalah mata pelajaran ya, pada mata pelajaran matematika kelas 2. Kemudian untuk menentukan asesmen, itu menentukan asesmen itulah formatif dalam pembelajaran. Kemudian merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan dan asesmen awal. Nah, inilah kepada kegiatan yang merancangnya. Nah, setelah ini kita rinci nih, kita rinci per kegiatannya. Dimulai dari yang pertama yaitu merancang pembelajaran. Ini adalah kita menentukan CP dan juga TP dulu ya.
Nah, di sini kita rancang dulu, rancang pembelajaran kita tentukan dulu untuk CP dan TP-nya. Nah, inilah misalkan saja capaian pembelajarannya itulah menggunakan elemen bilangan kelas 2 ya. Ini CP kita dapatkan dari Kemdikbudristek. Nanti silakan disesuaikan untuk teman-teman itu mengambil CP-nya apa, kemudian elemennya apa dan kelas berapa gitu ya. Kemudian mata pelajaran apa. Nah, sebagai contohnya CP-nya adalah untuk CP adalah membilang lambang bilangan asli sampai dengan 20 dan seterusnya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya itu adalah membilang lambang bilangan asli sampai 20 nih. Nah, ini adalah tujuannya diharapkan yaitu tujuan siswa nanti dapat membilang lambang bilangan asli 1 sampai dengan 20. Kemudian siswa dapat mengenal dan menuliskan lambang bilangan asli ya 1 sampai dengan 20. Inilah untuk tahapan pertama UBD kita merancang ya. Nah, kemudian untuk berikutnya tahapan kedua itu kan asesmen ya. Nah, di sini saya merancang asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui nih kemampuan awal peserta didik itu seperti apa. Nah, di sini saya menentukan asesmen menggunakan formatif IC misalkan. Nah, kita diminta ini untuk rincian kegiatannya, kemudian instruksi yang bisa kita gunakan ya. Kita minta peserta didik untuk menyebutkan lambang bilangan, kemudian guru menunjukkan gambar bilangan, kemudian kita meminta peserta didik untuk menuliskan lambangnya pada kertas kerja. Kemudian untuk soal yang mungkin bisa diberikan ya, nanti kita bisa modif sesuai dengan praktik kita. Itu misalkan sebutkan lambang bilangan 1 sampai dengan 10. Kemudian tulislah lambang bilangan 11 hingga 20 misalkan. Nah, ini kemudian untuk halaman berikutnya di sini kita barulah tiba ke merancang kegiatan pembelajaran. Setelah kita itu mengerjakan yaitu tahapan 1, 2 dari UBD, maka kita masuk ke tahap 3 di UBD, merancang kegiatan pembelajaran. Nah, misalkan di sini yaitu untuk pendahuluan ini saya alokasikan 10 menit ya. Nah, di sini guru menjelaskan tujuan, jadi saya menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini apa. Kemudian saya mulai dengan bernyanyi, kemudian lagu bilangan dan seterusnya ya dengan peserta didik. Mengapa saya menyanyi lagu bilangan ya? Dikarenakan kita belajarnya hari ini itu matematika ya. Kenapa bilangan? Ya karena matematika terkait tentang elemen bilangan. Nah, tentunya di sini ada bagian-bagian lain yang seharusnya kita lakukan, namun kan kita nggak tuliskan ya, karena di sini kita ringkas di PPT. Misalkan berdoa, kemudian absen misalkan kan. Nah, di sini saya tuliskan 2. Teman-teman nanti bisa dilengkapi ya. Kemudian untuk kegiatan intinya itulah 30 menit. Ini adalah yang pertama aktivitas membilang. Kemudian yang kedua ini aktivitas menulis. Untuk aktivitasnya apa saja ya disesuaikan dengan untuk praktik masing-masing ya. Kemudian untuk penutup ini adalah 10 menit. Maka di sini kita lakukan refleksi ya. Refleksi dengan peserta didik tentang pembelajaran hari ini. Setelah itu ini umpan balik ya, umpan balik kepada siswa, kemudian kita minta siswa untuk umpan balik kepada kita. Setelah itu nanti kita bisa nih untuk menentukan refleksi berdasarkan dari umpan balik tersebut. Kemudian berikutnya di sini kita berikan untuk dokumentasi ya, dokumentasi aksi nyata. Ini adalah bisa berarti nanti kita tulis sematkan yaitu foto kegiatan kita ketika melakukan aksi nyata. Bisa juga mungkin aksi nyatanya itu pernah diupload di video di YouTube misalkan, atau mungkin di drive, maka linknya bisa saya sematkan di sini. Atau mungkin teman-teman telah menuliskan di artikel, atau mungkin juga dipublikasikan atau disebarkan ke yang lain misalkan. Mungkin juga teman-teman diseminasikan ke KKG atau mungkin berbagi praktik baik, ini juga bisa ya kita sematkan fotonya di sini. Setelah itu tentunya kita isikan refleksi ya. Nah, untuk refleksi itu kan masing-masing individu, masing-masing guru itu punya refleksi sendiri. Kita tuliskan ya refleksi kita pada halaman ini. Berikutnya di sini yang terakhir adalah tentunya kita minta umpan balik ya. Nah, umpan balik dari teman sejawat nih. Umpan balik dari teman sejawat itu bisa ditulisi misalkan di sini foto ya. Ini foto dari fotonya Ibu A misalkan, dari Bapak A, kemudian umpan balik dari Bapak A ini apa? Kalau misalkan kita nggak beri foto pun juga boleh-boleh saja ya. Kemudian umpan balik dari Bapak B, umpan balik dari siapa? Nah, ini umpan balik bisa juga diupload dalam bentuk video ya, dalam bentuk video. Namun nanti yang kita sematkan di sini karena yang kita kumpulkan adalah apa itu PDF, berarti video tersebut nanti kita ambil linknya saja. Sebagai contohnya video yang disematkan di link adalah seperti ini. Ini kan kalau misalkan tautan ini diklik, ini nanti akan diarahkan menuju ke video ya. Nah, ini adalah video saya. Jadi kita ambil linknya di sini ya kan, di copy, kemudian ini kita pastekan pada PPT-nya.
Nanti ketika diklik otomatis dia akan ngelink menuju ke video dari dokumentasi, baik itu dokumentasi, umpan balik. Misalkan teman kita memberikan umpan balik dalam bentuk video rekaman misalkan. Nah, kira-kira seperti itu, dan di sini adalah sebagai contoh saja referensi dan juga format. Tentunya untuk kesempurnaan pengembangan itu tergantung pada pribadi Bapak Ibu masing-masing. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.